Semangat pagi, jumpa lagi bersama saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan pokok bahasan mengenai penyimpangan Lewis dan ikatan logam. Yang pertama adalah penyimpangan Lewis. Atom-atom selain pada unsur gas mulia atau 8A itu tidak stabil, maka atom-atom tersebut cenderung untuk menstabilkan diri. Caranya dengan berusaha agar elektron terluar berjumlah 2 atau 8, oktet dan duplet, sesuai dengan jumlah elektron valensi unsur-unsur gas mulia. Secara umum ada 3 penyimpangan pada aturan oktet. Jadi ini terjadi bila suatu atom ketika berikatan benar-benar tidak mampu lagi untuk membentuk susunan duplet dan oktet. Jadi ketiga penyimpangan tersebut meliputi yang pertama, spesi pada jumlah elektron ganjil. Penyimpangan ini terjadi pada elektron valensi pada struktur Lewis, merupakan ganjil. Untuk mengetahui hal tersebut, ada 2 ciri yang menandakan penyimpangan, yaitu terdapat 1 atau lebih elektron tidak berpasangan. Lalu yang kedua, terdapat 1 atau lebih atom yang tidak mempunyai konfigurasi elektron oktet. Jadi secara umum, yang menyimpang itu terjadi pada atom pusat ya. Jadi ketika pun ada penyimpangan, itu hanya pada atom pusat, di mana atom terikat tetap juga harus mengikuti kaidah oktet dan duplet. Contoh, terdapat pada molekul NO2, di mana jumlah elektron valensinya 17. Oleh karenanya, struktur Lewis dapat dibuat dengan kemungkinan berikut. Ini contoh struktur Lewis NO2 yang menyimpang ya, di mana N memang tidak bisa lagi membentuk susunan oktet. Apalagi ditunjukkan dengan ada elektron yang ganjil atau tidak berpasangan. Atau boleh juga pada molekul NO, di mana jumlah elektron valensinya 11. Jadi strukturnya dibuat demikian, memiliki elektron ganjil yang tidak berpasangan. Yang kedua adalah oktet tidak lengkap. Jadi penyimpangan pada oktet tidak lengkap ini adalah memang benar-benar suatu atom ketika berikatan tidak mampu membentuk susunan oktet. Jadi dia kurang dari 8, kira-kira demikian maksudnya ya. Penyimpangan ini terjadi pada molekul atom yang kurang 8 elektron. Contohnya terdapat pada BF3. Berikut strukturnya, di mana kalau kita perhatikan atom pusat B ini, kalau kita lihat elektron valensinya atau elektron di sekitar atomnya ini berjumlah 6. Dia tidak oktet tapi stabil. Karena apa? Memang di kemampuan si boron, si B memang tidak sanggup lagi membentuk susunan oktet. Jadi stabilnya itu dibuat dengan cara memasangkan semua elektron valensinya. Atom B dengan 3 elektron valensi dapat berikatan dengan 3 atom F. Jadi tadi menyimpang hanya pada atom pusat, sementara F itu tidak ya. Ini semua oktet, oktet, oktet. Contoh lainnya juga terdapat pada molekul BeCl2 berikut. Di mana Be ini kalau kita jumlahkan semua elektron di sekitar atomnya hanya 4. Jadi tidak lengkap ke oktetnya ya. Sementara atom terikat Cl itu tetap oktet. Jadi yang menyimpang tadi saya ingatkan itu hanya terjadi pada atom pusat. Lalu yang ketiga adalah oktet berkembang. Jadi pada oktet berkembang ini elektron valensinya malah lebih dari 8. Penyimpangan ini terjadi pada molekul dengan atom pusat dikelilingi lebih 8 elektron. Di mana contohnya terdapat pada PCl5, di mana atom P mempunyai 5 elektron valensi dapat berikatan dengan 5 atom Cl. Jadi prinsipnya di sini adalah semua elektron valensi sudah berpasangan, maka dinyatakan stabil. Walaupun
sudah lebih dari 8. Contoh strukturnya berikut. Kalau kita perhatikan, ini P. Nah, kalau kita jumlahkan elektron di sekitar atomnya ini nanti malah sudah 10 ya. Ini sudah 10. Nah, akibatnya dia tidak stabil. Sementara Cl ini tetap oktet. Pada molekul PCl5, atom pusat P dikelilingi oleh 10 elektron. Artinya, atom P tidak memenuhi kaidah oktet. Namun, yang perlu diingat, sebagian besar atom-atom cenderung ingin mencapai 8 elektron atau oktet pada kulit terluar. Contoh oktet mengembang juga ditemukan pada molekul SF4, SF6, dan dengan struktur berikut. Ini contoh struktur SF4, di mana elektron di sekitar unsur R, unsur S ini sudah ada berapa ini? Ada 10 ya. Ada 10. Sementara pada SF6 malah elektron di sekitar unsur S itu sudah 12. Ini stabil karena apa? Alasannya tadi elektron di sekitar atom sudah berpasangan. Jadi semuanya ini berpasangan ya. Ini tetap dinyatakan stabil. Nah, ini adalah pokok bahasan tambaan, yaitu ikatan logam yang langsung saya tambahkan pada penyimpangan Lewis. Ini tidak terlalu banyak. Ikatan logam adalah ikatan antara atom dalam unsur logam yang terbentuk akibat adanya interaksi antar elektron valensi. Salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan ikatan logam adalah teori lautan elektron. Contohnya terjadi pada ikatan logam besi. Nah, di mana ion positif pada besi ini menghasilkan lautan elektron. Jadi elektron-elektron valensi pada Fe ini menghasilkan lautan elektron. Tempat kedudukan elektron valensi dari suatu atom besi dapat saling tumpang tindih dengan tempat kedudukan elektron valensi dari atom-atom Fe yang lain. Tumpang tindih antar elektron valensi ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom Fe bergerak bebas dalam ruang di antara ion-ion besi membentuk lautan elektron. Karena muatannya berlawanan, Fe2 positif dan 2 elektron, maka terjadi gaya tarik-menarik antara ion-ion besi dan elektron-elektron bebas ini. Akibatnya terbentuklah ikatan yang disebut dengan ikatan logam. Ciri-ciri ikatan logam sebagai berikut. Atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang berjejal rapat satu sama lain. Berikut. Atom logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah dilepaskan untuk membentuk ion positif. Kulit terluar atom logam relatif longgar. Terdapat banyak tempat kosong sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lain. Mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi. Mobilitas elektron maksudnya pergerakan elektron ya. Elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Sifat-sifat logam sebagai berikut. Pada suhu kamar berwujud padat, dapat tempah tapi tidak rapuh, dapat dibengkokkan dan dapat direntangkan menjadi kawat. Logam termasuk penghantar atau konduktor listrik yang baik, penghantar panas yang baik. Nah, kemudian ini adalah merupakan ringkasan dari ikatan ion, kovalen, dan logam. Ini saya buat dalam bentuk perbedaan ikatan ion, kovalen, dan ikatan logam. Ini saya tampilkan dalam bentuk tabel, di mana pembeda dari masing-masing ikatannya itu berada pada wujud zat, kekerasan, titik didih, daya hantar listrik, dan kelarutan. Jadi masing-masing ikatan boleh dilihat di sini ya.
Oke, baiklah. Demikian untuk penjabaran pokok bahasan kali ini. Kita coba memasuki latihan soal. Nah, ini ada beberapa soal yang pernah keluar pada soal-soal kompetisi masuk PTN atau soal UN, boleh dipelajari untuk memantapkan pemahaman Anda mengenai ikatan logam, penyimpangan Lewis yang baru saja dijabarkan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah ikut bergabung dalam channel ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh hubungi saya pada kolom komentar pada channel ini. Kiranya siapapun yang menyaksikan atau bergabung dalam channel ini berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan kuat, bersemangat dan bersukacita. Semangat pagi!